Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadaratil muhtaramin, saya kaget karena sama sekali tidak diberitahu, suruh menyambut apa yang harus saya sampaikan, sedangkan saya ini murid dari Pondok Pesantren Darul Hadits. Yang pasti saya hanya samaan wa ta'atan kepada beliau, keluarga Al-Imamain, kepada para habaib, para ulama yang saya hormati. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya jadi santri Pondok Pesantren Darul Hadits Al-Faqihiyah. Dan saya sangat bersyukur menangi pada waktu itu Ustadzul Imam Al-Hafidz Al-Musnid Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Hamid Al-Baqi. Waktu abah saya mau meninggal dunia, Ustadzul Imam manggil saya, "Ahmad, panggilkan anaknya Kiai Said." Akhirnya saya datang. Sekarang bilangnya gini, "Abahmu tadi habis ketemu saya, sekarang aku jadi abahmu." Begitu. Saya nggak ngerti maksudnya, nggak taunya ada telegram abah saya meninggal dunia. Ustadzul Imam seperti itulah, luar biasa. Saya bilang, saya belum pernah lihat orang yang seperti Ustadzul Imam. Pernah ada teman saya, maaf ngajak saya ke satu kiai minta doa. Maksudnya dia senang sama perempuan, pengen doa yang supaya cinta, perempuannya cinta. Saya ke sana nganter, pulang dari sana saya dipelotot sama Ustadzul Imam. Seakan-akan mengatakan, "Kamu ini habis mengantar orang maksiat," gitu loh. Pas datang teman saya itu, Ustadzul Imam enggak tahu, ambil tongkatnya dipentungkan kepada orang itu. Saya, Allah, begitu perhatian kepada murid-murid. Dan saya sering melakukan yang mungkin dilihatnya tidak pantas. Ustadzul Imam datang, mimpi Atta itu marahi dan seterusnya. Dan saya pernah putus asa atas dosa-dosa saya. Saya menangis terus, saya menangis. Yang datang Ustadzul Imam mengajak, di situ diantarkan, ditunjukkan itu Rasulullah SAW. Pokoknya saya merasa belum pernah saya melihat di akhir zaman, ya wallah alam, yang lain saya nggak tahu. Setahu saya seperti itu Ustadzul Imam. Lah apalagi di zaman sekarang, zaman yang sudah orang-orang sekarang sudah menyembah berhala. Berhalanya bukan seperti dulu. Kalau dulu kan kelihatan batu dan seterusnya. Sekarang sebetulnya sama. Ya, kedudukan, jabatan, terkenal dan sebagainya, uang, harta, itu semuanya adalah berhala. Dan berhala yang tidak kelihatan lagi adalah nafsu kita, semua adalah berhala. Dan kita selalu menuruti nafsu kita, selalu tunduk kepada nafsu kita. Maka kita adalah para penyembah berhala yang tidak ketahuan. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ini, Allah Ta'ala menyucikan hati kita dari semua keburukan-keburukan, bisa mengikuti kepada Al-Imamain, dan sampai akhirat kita tidak putus. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya pernah mendengar waktu saya mondok di sini, muallim siapa saya lupa itu mengatakan, "Kun nuran wala takun zulmatan." Jadilah cahaya dan jangan jadi gelap. Saya nggak ngerti maksudnya, nggak ngerti yang diomongkan, ya ikut hafalan saja. Setelah lama-lama, ya itulah keistimewaan Ustadzan Al-Imamain. Itu saya mikir, iya, apa yang dimaksud kun nuran wala takun zulmatan? Ternyata kun aliman. Sebab al-ilmu nurun, kun nuran berarti kun aliman, wala takun jahilan. Iya. Setelah saya pikir, sebentar, saya mohon maaf kepada para habaib, saya agak ada cerita sedikit. Saya punya teman, ini ahli dunia. Dia itu ahli ekonomi. Sampai kalau dia masuk ke daerah mana, wah, iki duit KB iki. Melihat orang gila banyak, iki duit iki. Jadi melihat apa saja yang dilihat, iki duit loh. Saya bilang, kok sampean bisa nemu gitu caranya? Oh gini, begini. Betul, dan dipraktekkan. Dia kenal sama jenderal di Jakarta. Terus dia ngomong sama Pangdam Jaya Jakarta, ngomong, "Pangdam, iya, ini anak buah sampai." Pertama tanyaannya gini,
apa namanya, Pak Jenderal, sampean nggak pengen punya uang banyak tak? Ya pengen. Bikin proposal ke atasan, minta supaya anak buah begini. Akhirnya ya sudah, nanti tak kasih pelatihan. Dia itu kan ahli apa, bikin tower, bikin apa. Dia bikin begini, kata dia kepada saya, Pak Kiai, kalau saya mengambil orang, satu orang tuh sekian untuk bikin tower. Tapi kalau saya ingin gratis, gampang. Ngomong sama komandannya dibiayai oleh pemerintah, anak buahnya jadi anak buah saya semua. Suruh kerja, bikin ini, motong ini, alasannya latihan. Ternyata dibawa ke Kalimantan, kemana. Lah izin aman. Dari gubernur yang biasa minta, nggak ngeminta, karena ini dari Pangdam Jaya. Dari mana saja aman. Fulus hanya ke sana dok. Keluarkannya sedikit, dapat banyak. Saya mikir, oh gitu ya Ji. Iya, pokoknya kalau orang dengan ilmunya, melihat orang gila jadi duit. Melihat apa saja jadi duit. Itu kata Haji Sakhari almarhum. Lah begitu pula saya ngomong sama Haji Sakhari, Ji, bagaimana dengan ilmu agama? Lebih-lebih Pak Kiai, orang kalau pakai ilmu agama mau tidur, niat yang banyak, tidurnya dapat pahala. Niat besoknya akan niat ini, itu mau tidur sudah pahala. Bangunnya baca Alhamdulillahilladzi ahyana, ingat Rasulullah, syukur kepada Allah Ta'ala, baca. Baru bangun tidur baca Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Is'adur Rafiq diterangkan, siapa yang baru bangun, baru bangkitnya baca Bismillah, wajabalahu ridwanullahil akbar. Allah Ta'ala, Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia wajib mendapat ridha Allah yang agung. Mau makan baca Bismillah, pahala. Mau ini, semuanya kalau dengan ilmu, pahala semua. Marah pun dapat pahala, guyu dapat pahala, apa saja dapat pahala. Itulah ilmu. Makanya kalau kita jadi orang yang maaf yang bodoh, ketemu ini penyakit, ketemu ini susah, semua serba susah. Punya istri ngamuk susah. Tapi kalau punya ilmu, punya istri yang waduh bisa khotbah, farhan, ilmu, istrinya marah-marah, kamu gini ketawa, mau jadi wali besar katanya, senyum. Itulah keuntungan orang yang punya ilmu. Jadi orang ilmu itu membahagiakan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua dapat ilmu semua. Ilmu zahir dan ilmu batin. Lah zaman sekarang ini mohon maaf, ini peternakan yang ada peternakan ketek internasional. Ketek itu bahasa Tegal, ketek itu kunyuk lah. Apa ya? Monyet. Monyet itu nggak ada yang monyet mikiri kuburan nanti gimana akhirat, nggak ada. Pikirannya kawin, makan. Nah itu kalau kita menciptakan orang pikirannya seperti itu, namanya pendidikan ketek internasional atau peternakan kunyuk internasional, disingkat PKI. Jadi sekali lagi kita umat Islam harus mencerdaskan anak kita. Siapa yang ingin cerdas anaknya, ikuti Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kalian tahu ada orang hebat, yang paling hebat siapa? Yang paling hebat siapa? Terhebat adalah Muhammadur Rasulullah SAW. Orang yang ingin hebat, ikuti orang yang terhebat. Kamu ingin belajar silat kepada guru yang hebat, maka belajarlah kepada guru yang terhebat. Mau jadi ahli komputer yang terhebat, belajarlah kepada guru yang terhebat. Siapapun, mau apa saja. Sedangkan orang yang terhebat adalah Nabi Muhammad SAW. Maka kita bangga menjadi umat Muhammad SAW. Meskipun sudah tua-tua, ambekan rada sesek, tetap kita bangga menjadi umat Muhammad SAW. Insya Allah kita selalu bersama Nabi Muhammad, zahir batin darah kita selalu bersama Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas saya, apa yang saya sampaikan barangkali tidak pas, barangkali sul adab kepada semua saja. Mohon maaf zahir batin, khususnya kepada keluarga besar Al-Imamain, Al-Habib Abdul Qadir, Al-Habib Muhammad, Habib Abdul Rahman, dan kepada Al-Habib Ustaz Saleh bin Ahmad Al-Idrus, Al-Habib Ahmad bin Uthman Al-Idrus, dan semua keluarga besar. Mohon maaf kepada semua alumni. Mudah-mudahan kita selalu berpegang teguh kepada Ustadzul Imam. Dan insya Allah kita sudah di gerbongan yang benar, gerbongan yang hak. Sudahlah, kalau gerbong ini lari 1000, kita ikut lari 1000. Ini Ustadzul Imam gerbongan, ngikuti atasnya. Ndas-ndase itu Rasulullah SAW. Rasulullah lari 1000, kita ikut. 1 miliar kita ikut. Jadi nggak usah tolak-tolak sudah. Ala siratim mustaqim. Saya kira
Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.